Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara. Wah, senang sekali lagi saya bisa dipercaya untuk bisa memberitakan firman Tuhan ya. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 37. Kita akan belajar bersama tentang doa dari Elia. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 37. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 37. Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 37. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Bapak Ibu, saudara-saudara, tahu gak tanah liat? Pasti tahu dong semuanya ya, tanah liat gitu ya. Tanah yang mungkin tanah ini yang tidak dianggap orang. Mungkin yang suka kita injak-injak juga gitu ya. Dan tanah yang gak berarti sepertinya. Tetapi di tangan si penjunan, tanah ini menjadi sebuah tanah yang menjadi sesuatu yang indah. Sesuatu yang dibentuk oleh si penjunan. Tanah ini enggak berkuasa sepertinya atas dirinya sendiri. Ya, tanah ini sepertinya ya terserahlah sama si penjunan. Mau diapain? Mau dibuat piring kah? Mau dibuat mangkok kah? Atau mau dibuat gelas kah? Atau di apapun ya. Yang berkuasa ini bukan dirinya, tetapi si penjunan ini ya, si pembuat tanah liat ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu mau dibentuk seperti apa terserah sepertinya. Dan akhirnya ketika dibentuk dan dia sepertinya berserah si tanah liat ini, tanah ini akan menjadi tanah yang akhirnya menjadi satu bentuk yang indah dan bahkan mungkin juga mahal harganya. Ya, semua orang menarik melihatnya, kayaknya bagus sepertinya ya. Bapak Ibu, di dalam Alkitab juga ada orang gitu ya, yang begitu taat gitu ya sama Tuhan, begitu mau melakukan sepertinya apa yang menjadi perintahnya si Maha Kuasa ini. Allah yang Maha Kuasa ini, dia tahu Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Israel ini adalah Allah yang begitu luar biasa. Dia ini adalah seorang nabi, abdi Allah, orang yang menjadi tangan panjangnya Allah sepertinya ya, berbicara apa yang dikatakan Allah kepada bangsa Israel. Bapak Ibu, dia diperintahkan untuk memberitahukan kepada orang-orang Israel tentang segala sesuatu yang Allah inginkan. Nah Bapak Ibu, ketika abdi Allah ini gitu ya, yang bernama Elia, dia bernama Elia, lalu pada saat itu dia diperintahkan Tuhan untuk memberitahukan kepada Raja Ahab. Raja Ahab waktu itu ya mau diperintahkan sama Tuhan ya untuk melakukan sesuatu gitu ya. Elia perintahkan untuk memberitahukan akan apa? Turun hujan sepertinya ya. Dibilang tidak akan ada embun lagi, dibilang di situ. Berarti itu akan menjadi kering. Tanah kering gitu ya. Mungkin nanti akan terjadi kelaparan. Dan kalau terjadi kelaparan gimana? Kering semua bagaimana? Mungkin gak ada yang namanya tumbuh-tumbuhan, gak ada apa-apa untuk bisa dimakan sama mereka. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mungkin akhirnya binatang pun bisa mati dan bahkan nanti ujung-ujungnya manusia juga bangsa Israel juga sangat terpuruk dan bahkan mungkin bisa mati juga karena gak turun hujan begitu lama gitu ya. Nah Bapak Ibu, di sini dikatakan di 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Coba kita buka Alkitabnya ya. Boleh juga dibaca di depan. Di sini dibilang, "Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan."
Kalau dikatakan ya Allah memerintahkan kepada Elia dan dia katakan kepada bangsa Israel akan hujan, barulah hujan seperti itu. Bapak Ibu, kemudian Elia diperintahkan Tuhan untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit. Bapak Ibu udah dikasih tahu kepada Raja Ahab, lalu dia sembunyi. Elia di sana ngapain ya? Bersembunyi. Dan pada saat itu Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap memberikan dia minum, tetap memberikan dia makan. Ada burung gagak datang untuk memberikan dia juga makan. Sampai sungai itu kering, Tuhan juga tetap menjaga Elia dan dia disuruh pergi sampai ke Sarfat. Dan disitulah juga ada makanan dan minuman di situ. Bapak Ibu, emang apa yang terjadi sih? Kenapa sampai Tuhan memberikan perintah untuk tidak turun hujan? Kenapa Allah melakukan semuanya ini? Emang ada apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, Israel mempunyai raja yang sangat jahat. Raja yang dikatakan di Alkitab di mata Tuhan dia jahat gitu ya. Kenapa dia begitu jahat? Padahal dia adalah seorang raja, tapi dia melakukan apa di hadapan Tuhan? Bapak Ibu, dia menikah dengan seorang yang gak percaya Tuhan. Orang yang sepertinya ratu ya, yang menjadi ratu yang percaya hanya kepada Baal, berhala, menyembah kepada berhala. Dan pada saat itu Bapak Ibu, si Ahab ini padahal dia seorang raja, dia menikah dengan ratu yang jahat. Harusnya dia waktu dia hidup dan kenal sama Tuhan, harusnya dia juga mengajak si istrinya. Tetapi apa yang dilakukan, dia malah terpengaruh dengan istrinya dan akhirnya dia juga menyembah kepada berhala. Bapak Ibu, dia mengikuti ratunya untuk menyembah kepada Baal. Nama ratunya Isabel ya, kalau Bapak Ibu tahu gitu ya, Isabel. Ratu yang kalau saya bilang menyebalkan gitu ya, Isabel gitu ya sepertinya ya. Nah, ratu ini membuat Baal dan menjadikannya sebagai Allah bagi orang Israel. Sehingga orang Israel waktu itu menyembah kepada Allah yang berbeda dari Allah yang harusnya yang menjadi penyembahan kepada orang Israel. Isabel membuat Baalisme menjadi sekte resmi di Israel. Dia berusaha menghapus seluruh penyembahan kepada Tuhan. Dan Baal dianggap memiliki kuasa kepada apa? Kepada kekuatan alam. Jadi yang disembah bukan lagi Allah. Yang disembah adalah Baal. Berhala yang seharusnya tidak boleh disembah oleh orang Israel. Tapi orang Israel berubah dari menyembah kepada Allah lalu menyembah kepada Baal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sepertinya orang Israel kayaknya lupa ya sama Allah yang hebat itu. Allah yang berkuasa. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menjadi satu-satunya yang dapat diandalkan dan dapat berkuasa. Yang menguasai langit dan bumi dan bahkan bisa mengendalikan alam semesta. Dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah orang Israel. Allah yang menyelamatkan mereka. Mereka kan dikeluarkan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tapi mereka lupa, mereka gak percaya lagi. Mereka malah menyembah kepada Allah yang bukan Allah mereka. Mereka hatinya menyimpang, mereka tidak lagi menyembah kepada Allah. Bapak Ibu, tapi apa yang Allah lakukan? Allah tetap sayang sama mereka. Saya seperti teringat kepada seorang anak misalnya. Anak yang bersalah kepada orang tuanya. Waktu dia salah sama orang tuanya. Mungkin dia hukum anaknya. Tapi waktu dia hukum anaknya, apakah papa atau mamanya ini sebel sama dia, benci sama dia, sampai pukul sampai mati misalnya, atau hukum sampai dia mati atau sampai dia terluka? Seharusnya nggak demikian kalau orang tua yang benar ya. Orang tua waktu dia memberikan hukuman, itu adalah tanda bahwa dia mengasihi anaknya. Dia pengen anaknya berubah. Anaknya tidak lagi berjalan yang menyimpang, tetapi berjalan kepada yang benar.
karena dia mengasihi anak-anaknya. Saya melihat apa yang dilakukan Allah, orang tua aja begitu sayang sama anaknya. Apalagi Allah. Waktu dia kasih sesuatu yang luar biasa itu, yang tidak akan ada hujan lagi, tidak akan embun lagi. Sampai 3 tahun lamanya. Bapak Ibu, dia tidak membiarkan orang Israel menderita sampai selama-lamanya. Dia tidak membiarkan orang Israel menderita terus menerus. Tapi 3 tahun dia kasih itu dan akhirnya Allah menolong orang Israel. Bapak Ibu, 3 tahun kemudian Allah perintahkan Elia untuk pergi ke Raja Ahab, kasih tahu bahwa akan nanti ada hujan. Tapi waktu itu ya, sebagai anak sepertinya berusaha sendiri, cari cara sendiri. Dia tidak cari Tuhan. Dia tidak panggil Tuhan untuk bisa, ayo Tuhan tolong aku. Enggak. Yang dia lakukan apa? Dia cari sendiri. Mungkin ya ada rumput-rumput di satu tempat dekat mata air. Lalu dipanggil ya kepala istana yang takut akan Tuhan. Dia ini takut akan Tuhan juga orangnya ya. Tapi Ahab tidak. Namanya Obadya. Lalu Ahab panggil si Obadya. Dan dia pergi keliling-keliling. Untuk bisa menemukan rumput sepertinya ya. Untuk kasih makan binatang-binatangnya. Tapi usaha mereka sia-sia. Tidak ditemukan semuanya itu. Singkat cerita Bapak Ibu. Akhirnya Elia bertemu dengan Ahab. Waktu dia bertemu dengan Ahab, Elia itu waktu itu menantang nabi-nabi Baal, nabi-nabi Asyerah. Elia mau membuktikan kepada semua orang Israel bahwa Allah orang Israel lah yang dulu mereka sembah adalah Allah yang sangat berkuasa. Bukan Allah Baal, tapi Allah orang Israel, Allah yang Elia sembah. Elia mau kasih tahu, balik, bertobat untuk menyembah kepada Allah. Makanya pada saat itu Elia menantang nabi-nabi Baal yang katanya punya kuasa ya terhadap alam semesta. Jadi Elia mau kasih tahu, siapa yang berkuasa? Allahku apa Allahmu? Dan pada saat itu Elia waktu bertemu dengan Ahab, dia katakan untuk supaya apa? Suruh ya. Sebab itu dibilangkan, suruhlah mengumpulkan Israel ke Gunung Karmel. Dia suruh tuh orang Israel. Lalu dia suruh apa lagi? Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang. Banyak sekali Bapak Ibu. Dan nabi-nabi Asyera yang 400 orang itu. Yang dapat makan dari meja istana Isabel. Mereka ini sepertinya Baal-Baal ini atau nabi-nabi ini dimanja sama Ratu Isabel ya. Nabi-nabi yang hebat katanya, yang bisa punya kuasa sepertinya. Lalu pada saat itu Nabi Elia memberitahukan, menantang dengan sangat hebat, sangat berani kepada nabi-nabi Baal itu. Ketika itu Elia, apa yang dilakukan Elia untuk menantang mereka ini? Dia suruh buat mesbah waktu di Gunung Karmel, disuruh buat mesbah. Mesbahnya Elia, mesbahnya si Baal-Baal. Lalu dibilang kasih korban, ada korban ya. Lalu nanti ini dibakar korbannya tidak boleh pakai api. Loh bagaimana caranya gak pakai api? Ini kan harusnya dipersembahkan dipakai api. Tapi ini gak boleh pakai api katanya. Dan pada saat itu orang-orang yang menjadi nabi-nabi Baal berusaha untuk bisa membakar korbannya. Dan korban waktu itu apa yang mereka lakukan? Mereka loncat-loncat, nari-nari ya kan, keliling-kelilingin mesbah. Bahkan sampai dia noreh-noreh dia badannya pakai tombak, pakai pisau. Sampai dia teriak-teriak Baal, sampai teriak begitu luar biasa. Bahkan sampai ada yang kayak rasukan kata firman Tuhan.
Tapi gak ada satupun api, sedikit pun api tidak ada. Bapak Ibu, gak ada yang menjawab mereka. Allah yang berkuasa itu mana? Sampai Elia, mana Allahmu? Lagi tidur? Lagi ngapain? Kok gak ada? Gak ada yang jawab. Bapak Ibu, bagaimana dengan Elia? Apakah Allah Elia punya kuasa? Coba kita baca Alkitab kita dari 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai 35. 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai 35. Di sini ada warna kuning sama putih ya. Saya minta untuk yang laki-laki bisa baca yang warna kuning, Bapak Ibu, Bapak-bapak. Nanti yang ibu-ibu baca yang warna putih ya. Mulai Bapak-bapak dulu ya. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Bapak Ibu, yang dilakukan Elia apa? Mezbahnya dikasih air, ada parit dan sampai penuh paritnya dengan air. Dan pada saat itu Elia berdoa. Doanya seperti yang kita baca. Kita baca sama-sama doanya ini ya. 1, 2, 3. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Bapak Ibu, Elia tidak show ya seperti yang dilakukan para nabi. Elia berdoa kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang punya, yang menciptakan langit bumi, dia yang berkuasa atas alam. Elia menggunakan senjata doa. Elia percaya, dia yakin bahwa Allah yang dia sembah ini adalah Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang bisa mengendalikan alam semesta. Dengan kesederhanaan doanya Bapak Ibu, ia memperlihatkan bahwa Elia bergantung penuh kepada Tuhan. Allah ingin orang Israel menyaksikan, melihat karya Tuhan, kuasa Tuhan, supaya mereka tahu bahwa yang mereka sembah ini seharusnya adalah dewa-dewa atau Baal-Baal yang salah. Allah yang palsu, yang tidak punya kuasa apapun. Dan pada saat itu Tuhan mau kasih tahu bahwa yang punya kuasa itu adalah Tuhan, Allahnya Elia. Lalu apakah pada saat itu Allah Elia bisa memberikan api? Iya. Pada saat itu apinya itu datang dan membakar habis korban bakaran, kayu api, batu, tanah, bahkan air yang dalam parit itu dibilang katanya habis dijilatnya. Siapa pemenangnya Bapak Ibu? Allah. Allah Yahweh.
Allah orang Israel. Allah yang disembah Abraham, Yakub, dan Israel. Bapak Ibu semua rakyat yang melihat kejadian itu. Wow, mereka takjub. Mereka merasakan Allah yang begitu hebat itu. Ada Allah yang disembah oleh Elia itu adalah Allah yang benar. Dan pada saat itu mungkin seperti orang ini. Kalau saya di situ juga wow. Tapi pada saat itu langsung dengan gentar dan takut dia sujud. Mereka sujud kepada Allah dan berkata apa? Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Semua orang langsung berseru bahwa dia adalah Allah. Bapak Ibu, apa yang dilakukan Elia setelah itu? Orang-orang Baal-Baal yang pada saat itu ditangkap semuanya dan akhirnya dibawa ke sungai Kison dan di situ disembeli. Wow. Begitu banyak orang yang mati, Baal, nabi-nabi Baal mati. Tindakan seperti ini rasanya sadis ya. Mendengar dan melihatnya sadis rasanya. Tapi tindakan ini merupakan murka Allah atas mereka yang berusaha menghancurkan kerohanian dari setiap orang Israel, umat pilihannya. Dan tindakan Allah ini menunjukkan perhatian yang mendalam bagi orang Israel yang sedang dibinasakan secara rohani oleh agama palsu. Bapak Ibu, Allah kita penuh kasih. Dia mengasihi kita. Walaupun bangsa Israel begitu hancur, begitu mendukakan hati dari Tuhan. Tapi Allah yang berkuasa ini tetap mengasihi mereka dan memberitahukan akulah yang berkuasa. Bukan Allah itu. Jangan cari mereka tapi cari aku. Allah yang penuh kasih itu tetap mengasihi dan mau membalikkan, menobatkan mereka untuk datang kepada Allah. Bapak Ibu, Dia ingin kita pun juga seperti itu. Kita yang mungkin juga sesat, mungkin kita tidak lagi menyembah kepada Allah. Mungkin kita gak bertobat. Mungkin kita masih senang dengan kesenangan kita, dengan dosa-dosa kita, dengan kehidupan yang lama kita, kebiasaan-kebiasaan yang membuat mendukakan hati, bahkan menjauhkan kita dari Tuhan. Bapak Ibu, kita mau datang lagi kepada Tuhan. Kita mau menyembah kepada Tuhan. Hubungan kita bersama Tuhan udah gak dekat lagi karena dosa-dosa kita. Karena dosa yang membawa kita jauh dari Tuhan. Kita senang melakukannya. Walaupun berat sepertinya. Tapi kita terus melakukannya. Sepertinya dan sehingga membawa kita jauh dari Tuhan. Bapak Ibu, Allah ingin kita percaya kepada Dia. Allah ingin kita mau menyembah kepada Dia. Dia datang ke dunia ini. Menyelamatkan kita dosa-dosa kita. Mati di kayu salib. Emang enak mati di kayu salib? Menderita Bapak Ibu. Tapi Dia lakukan itu karena I love you. Dia sayang sama aku dan kamu. Dan Dia mau kita kembali kepadanya. Datang kepadanya. Kita diselamatkan oleh Dia. Dia mau kita datang. Menyembahnya kepada Dia. Bukan kepada dosa-dosa kita lagi. Dia mau kita ini percaya kepada Dia. Dalam kehidupan-kehidupan kita juga. Dia aja bisa mati menyelamatkan kita. Apalagi dengan perkara-perkara di dalam hidup kita. Dia gak tinggalkan. Seorang bishop di English Evangelical Anglican gitu ya. Berkata tentang sebuah doa. Dia bilang apa? Prayer is the mightiest weapon that God has placed in our hands. Doa adalah senjata yang terbesar yang Tuhan taruh di dalam tangan kita. Kita mau datang kepada Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Dalam segala yang kita butuhkan, kita untuk bisa hidup bersama Dia. Dan kita mau percaya bahwa Dia berkuasa membantu dalam segalanya. Menolong kita menghapus dosa kita.
menolong kita, menjauhkan kita dari dosa-dosa kita. Kita cuma datang sama dia berdoa, Tuhan tolong aku. Rasanya gak mungkin, gak bisa Tuhan. Aku addicted Tuhan. Tuhan tolong aku. Lepaskan aku dari semuanya itu. Atau mungkin juga di dalam masalah-masalah dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan. Kita minta Tuhan untuk bisa mengatasinya. Bapak Ibu, Yesus sanggup menyelamatkan kita dari dosa. Dia sanggup karena dia berkuasa. Dia adalah Allah yang hidup. Dia sanggup tolong kita. Kita cuma datang berdoa kepada dia gitu ya. Karena dia adalah Allah yang berkuasa. Bapak Ibu, kita gak usah takut. Dia aja bisa menyelamatkan kita dari dosa. Dia juga bisa menyelamatkan kita. Menolong kita hidup sedikit demi sedikit. Kalau lagu Mandarinnya anak-anak, ipu-ipu, ya kan? Untuk bisa datang hidup bersama Tuhan. Gak usah takut, gak usah cemas. Gak usah susah, gak usah bimbang. Karena dia ada. Dia akan menolong kita, menghibur kita, memberkati kita. El Shaddai.